Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada channel Dosen Teladan. Sebentar. Oke. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa bermain HP atau smartphone. Nah, alat inilah yang menguasai sebagian besar dari hidup manusia yang ada di bumi. Oke. Aplikasi apa yang paling banyak digunakan manusia milenial sekarang ini? Jawabannya adalah WhatsApp. Apakah kamu pakai WhatsApp? Apakah kamu punya WhatsApp? Apakah kamu punya WhatsApp? Apakah kamu punya WhatsApp? Ya, saya punya, Pak. Iya, punya, Pak. Iya, punya, Pak. Punya, Pak. Apakah kamu punya WhatsApp? Saya tadi cari-cari video di YouTube. Yang bilang WhatsApp guys. Dan dapatnya video ini. Yo, WhatsApp guys. Yo, halo guys. Dari fifa.co.id mengungkapkan, WhatsApp dinobatkan sebagai aplikasi pesan instan terpopuler di dunia, melebihi Facebook Messenger dan aplikasi WeChat. Menurut Statista, pengguna WhatsApp hingga Juli 2018 mencapai 1,5 miliar orang. Disusul kemudian 1,3 miliar pengguna Facebook Messenger dan 1,04 miliar pengguna WeChat. Bisa dikatakan bahwa semua orang, semua kalangan menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi utama saat ini. Untuk keperluan pribadi, pertemanan, asmara, bisnis, usaha. Nah, ada lagi yang tren belakangan ini, yaitu membuat stiker WhatsApp sendiri. Stikernya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai lupa. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dosen Teladan, langsung saja tekan tombol subscribe. Cukup satu kali saja. Karena jika 2 kali itu akan membatalkan subscribe-nya. Dan tekan loncengnya agar bisa mengetahui dengan cepat jika ada video terbaru dari channel Dosen Teladan. Oke, lanjut. Kali ini saya akan meminta komentar dari dosen-dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar terkait fenomena stiker WhatsApp pribadi sebagai media ekspresi dalam komunikasi sosial media. Ini kan sebetulnya dinamika perkembangan sosial dalam berekspresi di sosial media sosial itu kan sebetulnya dipicu oleh perkembangan teknologi digital, gitu. Nah, di satu sisi ego pribadi seseorang itu selalu ingin dipresentasikan, ditampilkan. Kalau itu tidak eksistensinya tidak secara keseluruhan bisa ditampilkan, hanya berupa kata-kata, gitu. Itu seakan-akan orang itu merasa bahwa tidak sepenuhnya saya tampil, padahal dia kan mau tampil, gitu loh. Nah, sementara ada emoticon yang sudah disiapkan oleh WA sendiri, oleh penyedia situs itu, tetapi itu pun tidak mewakili diri saya secara penuh, ego diri saya secara penuh. Maka
berkembanglah suatu aplikasi yang bisa mengedit foto, yang bisa langsung mewakili langsung secara langsung keseluruhan ego saya, keseluruhan diri saya, gitu loh. Jadi kuncinya adalah manusia itu selalu ingin menampilkan diri, eksistensinya secara penuh. Nah, secara penuh, Narsis itu ya. ya, secara penuh, secara visual itu adalah foto-foto. Nah, foto-foto ini karena perkembangan teknologi, ada program aplikasi yang ditemukan, yang diciptakan bisa mengedit foto menjadi sebuah stiker. Maka nanti kedepannya, estimasi saya, kedepannya emoticon yang disiapkan oleh grup-grup WA itu bisa-bisa tidak terpakai. Bisa saja tidak terpakai karena kenapa saya mau harus pakai itu? Saya toh tidak terwakili secara penuh. Nah, apalagi apa yang dibeli. Nah, kedepannya nanti yang berbayar itu akan hilang karena sudah banyak teknologi itu makin berkembang dan sudah bisa dibikin secara manual oleh orang-orang yang berkepentingan ingin menampilkan dirinya gitu loh. Karena sebelumnya kan dibayar baru bisa daftar jadi stiker. Betul. Sekarang nggak berbayar. Nggak berbayar. Nah, akhirnya kan begitu. Akhirnya hilang semua nanti. Karena ini kan dipicu oleh perkembangan teknologi digital. Tidak bisa. Dan ingat loh, yang namanya perkembangan teknologi digital itu kalau dulu zaman saya itu perkembangannya terjadi per setengah tahun, terus akhirnya 10 tahun belakang ini per bulan. Nah, sekarang ini bisa-bisa per hari itu berkembang terus, gitu loh. Ya, karena sekarang manusia secara keseluruhan, manusia itu di seluruh dunia itu sudah menyadari bahwa yang namanya kreativitas itu sangat amat berguna. Nah, muncullah kreativitas itu yang dikembangkan, dikemas dalam satu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadilah seperti itu, stiker-stiker diri itu. Begitu loh ceritanya. Kalau kita pengalaman sendiri kan cukup banyak kayaknya stiker-stiker yang kita bikin. Jadi apa-apa yang kita tampilkan itu kata-katanya dari stiker tak sendiri. Kalau saya sendiri ya, stiker saya sebetulnya begini loh. Karena saya orang tidak terlalu suka, dalam tanda petik ya, tidak terlalu suka itu di foto. Kalau tidak harus memang dipaksa oleh suasana atau kondisi setempat, maka akibatnya adalah foto-foto saya sangat kurang, tidak terlalu banyak. Nah, foto-foto saya yang ada itulah yang saya edit. Nah, bahwa foto saya menunjukkan ekspresi umpamanya oke, ya, dengan mengangkat tangan jempol. Nah, itulah saya buatkan stiker. Kurang lebih sekarang sudah ada 15 deh stiker yang saya bikin, stiker diri saya gitu loh. Hanya kebetulan bahwa saya punya foto itu. Seperti umpamanya saya mengucapkan saya berpakaian sebagai seorang muslim, pakai kopiah hitam, pakai jas, pakai sarung, wah kelihatan sebagai orang muslim, maka saya buatlah stiker itu sebagai assalamualaikum gitu. Seperti itu. Kalau saya sih tidak terlalu tidak terlalu menginginkan membuat stiker diri saya banyak-banyak. Artinya tidak direncanakan. Ya apa adanya lah. Ya, artinya dari koleksi yang kita punya baru diolah, bukan bilang. Ada lagi ya. Sengaja bikin foto untuk itu.
ada lagi teman, ada beberapa teman yang saya temukan dia sengaja berfoto. Iya, Jadi disetting umpamanya, untuk itu. disetting untuk itu. Umpamanya dia mau katakan oke, dia sambil mengajungkan jempolnya, ya toh. Nah, baru dia tulislah situ oke. Ya. Ada orang yang menyatakan oke, setuju sambil mengajungkan tangannya. Ada orang berfoto ini disetting terdahulu. Mengangkat tangan bahwa dia menyerah, seperti itu. Tapi kalau saya sih foto yang ada itulah yang saya edit, gitu loh. Itu kurang lebih 15 deh foto saya. Ya lumayan. Pakai ini. Nah, pada dasarnya sebenarnya mau pakai HP, mau pakai CorelDRAW, mau pakai Photoshop. Yang penting format savingnya adalah PNG. Itu pada dasarnya. Karena ini sebenarnya ini salah satu teknik yang dikenal dalam ilmu desain grafis, mastering. Nah, kita restring saja dipakai begitu. Cuma karena ada medianya, ketemu dengan naluri dasar di bidang sama Pak Aziz itu. Manusia itu sifatnya fitrah, lahir, sudah. Karena kita ini seperti dibilang Freud, manusia itu kaum eksistensialis. Selalu mau hadir, selalu mau dinyatakan bahwa saya ini tidak ketinggalan. Artinya butuh pengakuan orang lain. Pengakuan orang lain. Melalui itu media. Itu fitrah ya. Itu fitrah itu. Pada dasarnya begitu. Karena begini, ego itu mendorong. Ini dikatakan fitrah. Tinggal manusia apakah bisa mengontrol tidak? Itu dikatakan ide. Karena Maslow bilang eksistensi manusia itu selalu berupaya mencari eksistensi. Mencari eksistensi. Dan kalau di dalam media WhatsApp, karena WhatsApp sekarang adalah salah satu media yang sangat populer sekali. Sangat populer, semua orang pakai, semua orang pegang. Akhirnya aplikasi generator untuk ke aplikasi WA itu akhirnya menjadi laku. Tadinya tidak ada yang sentuh. Pertama kali sentuh masih berapa enggak juta itu yang mau pakai itu untuk ini apa namanya di WA. Sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit renungan. Kita perlu bersikap bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Baiknya kita memfilter terlebih dahulu segala sesuatu yang akan kita unggah ke media sosial. Sebelum mengunggah foto atau video, coba pikirkan 2 kali kira-kira apa respon yang akan diberikan oleh publik. Karena apa yang kita unggah adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bisa saja apa yang kita unggah bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Oke, pada video selanjutnya akan ada video tutorial cara kreatif membuat stiker WhatsApp diri sendiri yang lain daripada yang lain. Sampai jumpa. Salamaki.